Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indra Kusuma, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0553979989. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pengerjaan saya terkait tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yang dimana untuk tugasnya di sini yaitu membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran, yang dimana aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, yang dimana kategorinya di sini yaitu makanan dan minuman. Yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Di sini ada catatan, yang dimana jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Yang pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pemesanan melebihi 100.000. Yang kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Yang keempat, di sini mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak, dan juga biaya pajak. Biaya pelayanan jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran. Tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Yang kelima, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya pada saat mengubah dan menghapus data. Akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu sebelum dieksekusi. Terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Ini saya akan mengerjakannya menggunakan Visual Studio Code, dan saya akan membuat kodenya terlebih dahulu, lalu menjelaskan bagaimana alur dari program tersebut berjalan. Baik, di sini saya sudah selesai untuk membuat kodenya. Dan langsung saja kita akan menjalankan programnya apakah berjalan sesuai dengan instruksi atau tidak. Di sini menu utamanya ada dua menu, yang dimana yang pertama ada pemesanan pelanggan dan juga pengelolaan menu restoran. Jadi kita coba untuk menu yang pertama, untuk pemesanan pelanggan. Di sini ada daftar menu restoran
yang dimana ada dua kategori makanan dan juga kategori minuman. Di sini untuk input pemesanannya, user diminta untuk memasukkan nama atau nomor menu yang dipesan, atau jika tidak, ketik selesai untuk keluar dari menu pemesanan. Sini kita coba untuk memesan. Nah, di sini terlihat kalau misalkan user tidak mengetik selesai, maka input akan terus-menerus meminta user memasukkan pemesanan. Di sini untuk keluar dari input pemesanan, kita ketikkan selesai. Nah, ketika kita ketik selesai, maka pemesanan akan diproses dan struk pembayaran akan keluar. Dan di sini untuk menu pemesanannya totalnya lebih dari 100.000, yang dimana akan dapat diskon 10% dan juga mendapatkan promo minuman. Di sini untuk harganya dikurangi 7.000. Keterangan promonya beli satu gratis satu untuk salah satu minuman, sehingga total setelah diskon di sini 119.900, dan juga terdapat pajak 10% yaitu 11.990, dan juga biaya pelayanan 20.000, sehingga untuk total akhir dari pemesanannya di sini 151.890 rupiah. Dan ketika selesai membuat struk, aplikasi tersebut akan kembali ke menu utama, di mana terdapat dua menu tadi, yaitu pemesanan pelanggan dan juga pengelolaan menu restoran. Kita coba di sini untuk menu yang kedua, yaitu pengelolaan menu restoran. Dan untuk pengelolaan menu restoran di sini ada empat menu. Yang pertama, tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, dan juga tampilkan daftar menu. Kita coba tampilkan daftar menu terlebih dahulu. Dan di sini terdapat kategori makanan dan juga kategori minuman dengan total 8 menu. Lalu kita coba untuk menambahkan menu baru. Sini kita input untuk nomor 1. Kita coba masukkan di sini menu baru bakso yang harganya 20.000. Untuk kategorinya makanan, kita masukkannya menggunakan angka 1 makanan. Nah, di sini terdapat konfirmasi terlebih dahulu apakah menu ingin diubah, atau terdapat konfirmasi apakah ingin menambahkan menu lagi atau tidak. Jika iya, maka akan menambahkan menu kembali, dan jika tidak akan keluar ke menu utama. Di sini tidak. Nah, ketika selesai, kita coba untuk menampilkan daftar menu lagi. Nah, dan di sini sudah terlihat untuk baksonya sudah masuk ke daftar kategori menu makanan. Kita coba menu yang kedua, yaitu ubah harga menu. Input nomor 2, kita ubah harga untuk nasi goreng. Harga yang baru kita masukkan 20.000. Dan di sini terdapat konfirmasi lagi apakah ingin mengubah harga menu nasi goreng. Kita klik ya untuk mengonfirmasi. Dan di sini terdapat tulisan harga menu berhasil diubah. Kita coba cek dengan menampilkan daftar menu. Di sini terlihat nasi goreng di sini sudah berubah harga menjadi 20.000. Lalu kita ke menu yang ketiga. Ini sini hapus menu. Kita diminta untuk memasukkan nomor menu yang ingin dihapus. Kita coba untuk menghapus nomor 4 di sini. Kita coba menghapus menu sate ayam. Kita ketik ya untuk mengonfirmasi. Nah, dan di sini menu berhasil dihapus. Kita lihat apakah benar-benar terhapus. Nah, dan di sini untuk
sate ayam tadi berhasil dihapus ya. Kita kembali ke menu utama. Di sini untuk input nomor 5 dan aplikasi pun kembali ke menu utama pemesanan pelanggan atau pengelolaan menu restoran. Kita coba keluar dari aplikasi dan aplikasi pun selesai dengan mengembalikan print terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran. Baik, untuk kodenya di sini yang pertama ada mengimport library, yaitu ada library Java Util Array untuk memanipulasi array agar bisa lebih mudah, dan juga ada import Java Util Scanner yang digunakan untuk menerima inputan dari user. Lalu di sini ada kelas menu yang di dalamnya ada beberapa variabel, yaitu variabel string nama, integer harga, dan juga string kategori. Lalu di sini ada kelas main yang di dalamnya terdapat scanner input untuk menerima inputan user, dan juga variabel untuk pajak dan biaya pelanggan. Biaya pelayanan di sini ada untuk pajaknya 10% dan juga biaya pelayanannya 20.000. Lalu ada data menu awal restoran, di mana datanya di sini ada 4 kategori makanan dan juga 4 kategori minuman. Lalu di sini ada menu utama aplikasi, di mana menu utamanya di sini terdapat 3 menu. Yang pertama ada pemesanan pelanggan, yang kedua pengelolaan menu restoran, dan yang ketiga menu keluar untuk keluar dari aplikasi. Dan di sini ada switch untuk mengecek pilihan mana yang diinput oleh user. Apabila user menginput 1 akan masuk ke dalam menu proses pemesanan, apabila masuk ke menu 2 akan masuk ke menu pengelolaan. Dan jika user menginput 3 maka aplikasi akan keluar. Dan jika selain angka 3 tadi, maka defaultnya di sini pilihan tidak valid dan user akan diminta untuk menginput ulang. Lalu di sini ada menampilkan daftar menu berdasarkan kategori, di mana menu akan ditampilkan berdasarkan kategori makanan dan juga kategori minuman. Lalu di sini ada proses pemesanan pelanggan, di mana input dari user akan diminta untuk pemesanannya. Di sini untuk inputnya memasukkan nama atau nomor menu yang dipesan atau ketik selesai supaya keluar dari input pemesanan menu, sehingga pesanan tersebut akan segera diproses. Di sini ada mencari menu berdasarkan nama atau nomor untuk inputan user yang tadi. Lalu di sini mencari apakah menu sudah dipesan. Jadi ketika user menginput nomor yang sama, maka di sini akan menambahkan data ke dalam data yang sudah ada tadi, sehingga tidak terjadi double pemesanan. Lalu di sini ada menghitung subtotal pesanan dan menghitung diskon 10% jika subtotal lebih dari 100.000. Lalu menghitung promo pemesanan beli satu. Lalu menghitung promo beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Jika subtotalnya di sini lebih dari 50.000. Lalu di sini ada program untuk mencetak struk pesanannya apabila pesanan sudah selesai diproses. Dan di sini masuk menu yang pengelolaan untuk pemilik restoran, yaitu menunya di sini ada 5 menu. Ada tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, tampilkan daftar menu, dan yang terakhir kembali ke daftar menu. Lalu di sini ada program switch untuk menerima inputan dari user, apakah user menginput angka 1, 2, 3, 4, 5 atau tidak dari kelima angka tadi. Dan di sini program untuk menambahkan menu baru jika user memilih untuk menambahkan pesanan. Sini ada pengecekan supaya menu tidak boleh kosong
Dan juga ini program untuk harga yang akan dimasukkan ke dalam menu yang baru. Lalu di sini ada program mengubah harga menu, yang dimana di sini akan diminta untuk memasukkan harga baru dan juga mengkonfirmasi apakah harga akan diubah atau tidak. Jika user memilih mengubah, maka harganya akan dirubah. Jika tidak, maka harga batal dirubah. Lalu di sini ada menu menghapus menu restoran. Dan di sini akan diminta untuk menu yang dipilih, lalu mengkonfirmasi apakah menu tersebut akan dihapus atau tidak. Dan di sini metode untuk memilih kategori menu apabila ada perubahan terhadap menu tersebut, dan juga di sini membaca nomor menu. Karena inputan user tadi menggunakan nomor, maka di sini akan melakukan pengecekan untuk nomornya apakah valid atau tidak sesuai dengan menu yang tertera. Dan di sini ada menu membaca angka positif, supaya jika user menginput angka negatif, maka sistem akan mengembalikan input harus lebih dari 0 atau input harus berupa angka. Lalu di sini program untuk mengkonfirmasi apabila akan melakukan perubahan terhadap menu pada restoran. Lalu di sini untuk format rupiah agar formatnya bisa menyesuaikan dengan rupiah yang ada di Indonesia ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.